Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan sebuah kebijakan baru yang diklaim membawa kesejahteraan bagi rakyat Hindia Belanda. Kebijakan itu disebut dengan politik etis atau etika politik. Namun, benarkah kebijakan ini merupakan bentuk balas budi ataukah hanya cara baru untuk mempertahankan kekuasaan kolonial? Mari kita telusuri. Sejak pertengahan abad ke-19, pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel yang membuat rakyat pribumi bekerja keras untuk menghasilkan komoditas ekspor seperti kopi dan tebu. Sistem ini menguntungkan Belanda, namun menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat. Gelombang kritik dari tokoh-tokoh humanis Belanda seperti Konrad Theodor van Deventer mendesak pemerintahan Belanda untuk bertanggungjawab atas kerusakan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat tanam paksa ini. Puncak terjadinya pada tanggal 17 September 1901. Melalui pidato Ratu Wilhelmina, Belanda menyatakan perlunya kebijakan membalas budi kepada rakyat Hindia. Dari sinilah lahir istilah politik etis, iaitu sebuah kebijakan yang berjanji meningkatkan kesejahteraan pendidikan dan kesempatan hidup penduduk Bumi Putra. Kebijakan ini sekaligus menandai awal modernisasi administratif di Hindia Belanda. Politik etis diterjemahkan dalam 3 program utama. Yang pertama iaitu irigasi. Pemerintah membangun waduk, kanal, dan jaringan pengairan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan di pedesaan, terutama di Pulau Jawa. Yang kedua, adanya pendidikan. Belanda mendirikan sekolah-sekolah modern seperti HIS, MULO, AMS hingga Stovia. Walaupun jumlahnya terbatas, sekolah-sekolah ini melahirkan generasi terpelajar baru yang kelak memainkan peran penting dalam pergerakan nasional. Yang ketiga, adanya transmigrasi atau migrasi. Untuk mengatasi kepadatan penduduk Jawa, Belanda memindahkan ribuan keluarga ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Meski tujuannya untuk ekonomi, program ini sering menghadapi masalah adaptasi dan fasilitas dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, pelaksanaan politik etis tidak selalu berjalan mulus. Anggaran yang diberikan terbatas, sehingga pembangunan sering hanya terpusat di Pulau Jawa. Di bidang pendidikan, akses hanya diberikan kepada sebagian kecil penduduk, terutama kalangan priai atau mereka yang dianggap layak oleh pemerintah kolonial. Dengan kata lain, politik etis tetap beroperasi dalam struktur kolonial yang bersifat diskriminatif. Meski penuh keterbatasan, politik etis memiliki dampak yang sangat besar, terutama dampak yang tidak sengaja. Pendidikan modern yang diberikan Belanda justru melahirkan sekelompok intelektual pribumi. Dari sekolah inilah tumbuh generasi baru seperti Raden Ajeng Kartini, Cipto Mangunkusumo, Sutomo dan banyak tokoh lain yang memulai mempertanyakan dominasi kolonial. Mereka mendirikan organisasi penting seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Industry Partage, dan akhirnya berbagai gerakan politik lainnya. Dengan kata lain, politik etis menjadi pintu masuk lahirnya kesadaran nasional. Inilah ironi sejarah. Kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat kolonialisme justru menumbuhkan kekuatan yang kelak meruntuhkannya. Sejumlah sejarawan menyebut politik etis sebagai kebijakan setengah mati. Mengapa demikian? Karena perbaikan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar menyentuh mayoritas masyarakat. Pembangunan irigasi tidak sebanding dengan luas kebutuhan. Transmigrasi menghadapi banyak kegagalan. Dan pendidikan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Selain itu, tujuan utama Belanda tetap mempertahankan sistem ekonomi kolonial, bukan memerdekakan rakyat. Politik etis adalah bab penting dalam sejarah Indonesia. Ia membuka jalan bagi modernisasi, sekaligus mempercepat lahirnya kesadaran kebangsaan. Meskipun penuh kekurangan, dampaknya terhadap munculnya gerakan nasional menjadikan kebijakan ini titik balik menuju Indonesia yang merdeka. Dengan memahami politik etis, kita memahami bagaimana perubahan kecil dalam kebijakan kolonial dapat memicu perubahan besar dalam bangsa.